Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Oktaviana, NIM 205105030006. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran, tahap pengenalan, dan keunggulan pelopor. Perusahaan yang merencanakan untuk memperkenalkan sebuah produk baru harus memutuskan kapan mereka memasuki pasar. Menjadi perusahaan pertama yang memasuki pasar dapat memberikan imbalan, tetapi juga beresiko dan mahal. Perusahaan dapat masuk belakangan jika perusahaan dapat membawa teknologi, kualitas, atau kekuatan merek yang lebih unggul. Apa sumber keunggulan pelopor? Pengadopsi awal akan mengingat nama pelopor jika produk itu memuaskan mereka. Merek pelopor juga menetapkan atribut yang harus dimiliki kelas produk. Merek pelopor biasanya membidik ke tengah pasar sehingga menangkap lebih banyak pengguna. Pelopor yang waspada dapat mempertahankan kepemimpinannya untuk waktu yang sangat lama dengan melakukan berbagai strategi. Strategi pemasaran tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan. Pengadopsi awal menyukai produk dan konsumen selanjutnya mulai membelinya. Saing baru akan masuk, tertarik oleh peluang. Mereka memperkenalkan fitur produk baru dan memperluas distribusi. Selama tahap pertumbuhan, perusahaan menggunakan beberapa strategi pertahankan pertumbuhan pasar yang sangat pesat. 1. Perusahaan memperbaiki kualitas produk dan menambah fitur produk baru serta memperbaiki gaya. 2. Perusahaan menambah model baru dan produk petarung atau flanker, misalnya produk dengan ukuran, rasa, dan hal lain yang berbeda yang melindungi produk utama. 3. Perusahaan memasuki segmen pasar baru. 4. Perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru. 5. Perusahaan beralih dari iklan kesadaran produk iklan preferensi produk. 6. Perusahaan menurunkan harga untuk menarik lapisan pembeli berikutnya yang sensitif terhadap harga. Strategi pemasaran tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan menandakan bahwa produk sudah berada pada siklus yang stabil dari segi penjualan, keuntungan, dan kualitas, bahkan persaingan dengan kompetitor. Tahap ini biasanya lebih lama dari tahap-tahap sebelumnya dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi manajemen pemasaran. Sebagian besar produk berada dalam tahap kedewasaan dalam siklus hidup. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 fase: pertumbuhan, kestabilan, dan kedewasaan yang terkikis. 3 cara bermanfaat yang berpotensi mengubah arah jalannya merek dalam modifikasi pasar, modifikasi produk, dan modifikasi program pemasaran. A. Modifikasi pasar. Perusahaan dapat berusaha memperluas pasar untuk merek dewasanya dengan menghitung-hitung 2 faktor yang membentuk volume penjualan. Volume sama dengan penjualan pengguna merek kali tingkat penggunaan per pengguna. B. Modifikasi produk. Manajer juga berusaha merangsang penjualan dengan memodifikasi karakteristik produk melalui perbaikan kualitas, perbaikan fitur, dan perbaikan gaya. Modifikasi program pemasaran. Manajer produk juga dapat berusaha merangsang penjualan dengan memodifikasi elemen program pemasaran lainnya. Maka harus mengajukan pertanyaan berikut: harga, distribusi, iklan, promosi, penjualan personal, dan layanan. Strategi pemasaran tahap penurunan. Penjualan menurun karena sejumlah alasan, meliputi kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, dan peningkatan persaingan domestik dan luar negeri. Semuanya dapat menyebabkan kelebihan kapasitas, peningkatan pemotongan harga, dan pengipisan laba. Ketika penjualan dan laba menurun, sejumlah perusahaan menarik diri dari pasar. Perusahaan yang tersisa mungkin mengurangi jumlah produk yang mereka tawarkan. Mereka dapat menarik diri dari segmen pasar yang lebih kecil dan saluran dagang yang lebih lemah. Dan mereka dapat memotong anggaran promosi mereka dan menurunkan harga lebih jauh lagi. Dalam menangani produk yang menua, perusahaan menghadapi sejumlah tugas dan keputusan. Tugas pertama adalah menetapkan sistem untuk mengidentifikasi produk yang lemah. Banyak perusahaan menunjukkan komite tinjauan produk dengan perwakilan
dari pemasaran, R&D, manufaktur, dan keuangan yang berdasarkan semua informasi yang tersedia, memberikan rekomendasi bagi setiap produk-produknya, memodifikasi strategi pemasarnya, atau menyingkirkannya.